Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih dapat mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Semoga senantiasa Allah melimpahkan kesehatan, kesempatan, dan segera Allah hapuskan wabah COVID-19 ini dari bumi pertiwi, dari alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ring salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua selaku umat muslim. Semoga kelak di yaumul akhir baginda Nabi Muhammad SAW berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan semoga kita adalah hamba-hambanya, umat-umatnya yang tak pernah lelah, tak pernah jemu untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, serta menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab 4 yang akan kita bahas adalah sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Kompetensi inti yang akan kita pelajari adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 1.1, menyadari pentingnya sikap tasamuh. 2.1, memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan Al-Kafirun. Kemudian surat Al-Bayyinah dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan. Kemudian 3.1, memahami isi kandungan Al-Kafirun, Quran surat Al-Bayyinah tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama, dan hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dan dari Ibnu Umar. Dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. 4.2, menulis hadis tentang sikap tasamuh. Itu tadi adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 4 ini ya adik-adik semuanya. Baik adik-adik semuanya, langsung saja kita masuk kepada materi ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan hambanya beraneka ragam ya, dari jenis kelamin, dari warna kulitnya, dari rambut, wajah, pemikiran, sikap, dan lain sebagainya, memiliki beraneka ragam. Ya, kesemuanya itu bukti bahwa keberagaman itu memang benar adanya, ya. Dan sejarah bangsa kita mengenal istilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pelajaran PPKN tentunya sudah dibahas ya, bahwa kita diciptakan berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Ya, negara kita tidak terdiri hanya dari satu jenis saja. Ada berbagai jenis suku, agama, budaya, bahasa, serta adat istiadat yang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki perbedaan.
perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat ya. Nah, lantas manusia itu harus saling menghargai satu dengan yang lainnya agar terwujudlah kedamaian ya, agar terwujud kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adik-adik semuanya, tentu kita mengetahui bahwa kita diciptakan dalam keadaan yang berbeda, dalam suku yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi supaya terjadi kedamaian, kita harus senantiasa yang namanya melakukan toleransi ya. Nah, toleran menciptakan kedamaian. Nah, karena sikap toleransi kita ini dapat mewujudkan kedamaian. Bukan apa-apa, beda sedikit ya, beda pemahaman sedikit sudah terjadi kegaduhan, beda pemahaman sedikit sudah terjadi kericuhan ya. Pola pikir kita, pemikiran kita itu semuanya berbeda-beda. Isi setiap kepala manusia itu berbeda-beda. Bahasa ya, adat istiadat semuanya berbeda-beda, dan tugas kita adalah kita bisa menerapkan toleransi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan masyarakat ya, supaya apa? Terjadi kedamaian dalam lingkungan masyarakat kita ya. Nah, ada sebuah kisah di sini. Tiada henti ketika kita berdecak kagum jika mengingat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan keluhuran akhlak beliau dan kemuliaan budi pekertinya, untaian kata yang tidak pernah melukai, sikap diri yang sangat hati-hati, dan keteguhan hati yang tak tertandingi. Subhanallah, bahkan di kalangan kaum kafir Quraisy, beliau dikenal dengan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di kalangan Yahudi, beliau terkenal dengan toleransinya. Toleransi dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap agama-agama lain sangat jelas ya, terungkap dalam sebuah sejarah. Ketika itu ada seorang pendeta dari agama Nasrani datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui tentang agama Islam. Dalam beberapa hari mereka hidup bersama umat Islam. Pada suatu saat sampailah mereka pada hari Ahad ya. Hari dimana bagi orang Nasrani biasanya merayakan biasanya ibadah seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Nasrani tersebut untuk melakukan ritual ibadah. Maka problem seperti ini disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah
merelakan dan mempersilahkan para pendeta itu untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang yang memiliki toleransi yang tinggi sekali, ya. Toleran adalah sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kemudian kebiasaan dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Ketika orang lain menganggap apa yang kita anggap salah, mereka menganggap itu benar, maka kita memberikan toleransi, ya. Dengan sambil sedikit-sedikit kita berikan masukan, tetapi dengan catatan tidak melukai hati orang yang kita beri masukan tersebut, ya. Nah, fanatik penyeimbang sikap toleran, ya, adik-adik semuanya. Nah, di sini Islam mengenal adanya fanatik, ya, tentang sifat fanatik. Bolehkah bersifat fanatik? Ya, fanatik dibagi menjadi dua. Boleh bersifat fanatik, tetapi fanatik dalam konteks positif, ya. Fanatik yang pertama adalah istiqomah, adalah keteguhan hati, ya. Jadi fanatiknya ini terhadap sebuah keistiqomahan, ya. Dan yang kedua adalah tasahub, adalah fanatik buta. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Nah, istilah fanatik memiliki positif dan juga negatif. Seperti saya katakan tadi, fanatik secara istiqomah dan tasahub atau fanatik buta. Kisah fanatik buta di zamannya Rasulullah dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gozatin fakasa'a rajulin minal muhajirina rajula minal ansori faqala ansori ya la ansori wa qala al muhajirin ya lal muhajirin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu dakwal jahiliyah. Qalu ya Rasulullah hikasa'a rajulan minal muhajirina rajulan minal ansor faqala dauha fa innama. Dahulu kami pernah bersama Nabi SAW di Gaza. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka orang Ansor tadi pun berteriak, "Wahai orang Ansor, tolong aku." Orang muhajirin tersebut pun berteriak, "Wahai orang muhajirin, tolong aku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seruan jahiliyah macam apa ini?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muhajirin telah memukul pantat seorang dari kaum Ansor." Beliau bersabda, "Tinggalkan hal itu karena hal itu adalah buruk." Ya. Jadi sikap toleransi ini sangat penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang notabene terdiri dari berbagai jenis suku bangsa, berbagai jenis bahasa, adat istiadat, kebiasaan, pemikiran yang berbeda-beda. Ketika toleransi ini mulai luntur dari seluruh penduduk Indonesia, maka akan terjadi perpecahan. Kita tentu masih ingat bagaimana di Indonesia saja sama-sama umat Islam ini bisa terjadi yang namanya pergolakan, bisa terjadi yang namanya perpecahan, ya. Jangan membesar-besarkan perkara kecil menjadi besar, ya. Hal-hal yang berbeda seperti perbedaan mazhab, perbedaan golongan itu membuat kita menjadi terpecah belah. Sebaliknya, kita harus bisa menghargai
perbedaan yang ada karena bangsa Indonesia itu sendiri berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti umat Islam, tugas dan kewajiban kita sama, ya, tetap menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jangan lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berzakat, ya. Kemudian jika mampu menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Adik-adikku semuanya, tetap semangat belajar dari rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, senantiasa kita berdoa semoga pandemi ini segera usai dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.